Apa kabar hari ini? Apa kabar kelas 5A? Semua sehat ya? Kelas 5B? Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memulai pelajaran kami kembali Tuhan. Sertai kami dari awal hingga selesainya. Inilah doa kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, anak-anakku di rumah, sekarang kita masuk pembelajaran kita. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ya, kita masuk pada pembelajaran 5 dan 6. Macam-macam pernapasan pada manusia, menyebutkan properti dalam tari, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah, serta persiapan sebelum pementasan tari. Ya, macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan organ pernapasan pada manusia dapat disebabkan oleh 1. Keturunan, 2. Virus, 3. Bakteri, 4. Udara kotor dan kelelahan. Ya, kesehatan sistem pernapasan perlu kita jaga. Salah satunya dengan mengetahui berbagai penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Yang kedua, kita harus mengetahui penyebabnya dan melakukan pencegahannya. Perhatikan beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan, antara lain 1. ISPA. ISPA adalah kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang bagian atas paru-paru dan dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. Ya, perhatikan ya gambar berikut. Ya. Yang kedua, laringitis. Laringitis adalah radang yang menyerang organ pernapasan, yaitu laring. Penderita umumnya serak atau bahkan kehilangan suara. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun virus. Ya, yang ketiga, radang amandel. Penyakit yang menyerang amandel atau tonsil. Amandel dapat dicegah dengan mengkonsumsi antibiotik dan apabila sudah parah maka dilakukan operasi untuk mengangkat amandel. Ya, perhatikan gambarnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada properti tari. Kebiasaan hidup sehat dapat dilakukan dengan berolahraga dan selalu menjaga kehidupan kita agar selalu bahagia. Misalnya, dengan melakukan kegemaran antara lain menari. Dalam menari tidak terlepas dari properti atau alat tarian. Ya, contoh, perhatikan tari legong yang berasal dari Bali. Properti yang digunakan adalah kipas, udeng. Udeng itu adalah ikat di kepala, kembang goyang, gelang, badong, dan gelungan. Ya, perhatikan gambarnya ya. Berikut tari piring. Itu berasal dari Minangkabau. Propertinya adalah mangkok atau piring, selendang, ikat pinggang, dan ada alat musik. Yang ketiga, tari tortok. Itu berasal dari Sumatera Utara. Propertinya adalah tutup kepala, kain selendang, ada tas anyaman, ada cawan, dan busana. Nah, persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari adalah 1. Pemilihan tarian. Yang kedua, mempersiapkan unsur pendukung antara lain mempersiapkan tata busana atau pakaian yang digunakan, tata riasnya, properti atau peralatan tari, dan iringannya. Ya. Berikut, penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Kewajiban kita antara lain, kita harus menghormati pendapat orang lain,
menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah, mengangkat tangan sebelum berbicara, juga melaksanakan musyawarah dengan kekeluargaan. Yang kedua, tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Contohnya, kita melaksanakan keputusan masyarakat dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan keputusan musyawarah ya, dengan sungguh-sungguh. Menaati tata tertib musyawarah dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Berikut hak. Contoh hak ya. Kita berhak menyampaikan pendapat atau saran. Kita juga berhak memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah dan memperoleh hak yang sama dengan peserta yang lainnya. Ya, kita masuk pada penggunaan kosakata baku dalam teks. Teks atau bacaan pada umumnya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Bahasa baku tidak digunakan dalam bahasa tulis, tetapi dalam bahasa lisan seperti pidato, sambutan, dan pengumuman. Ya, contoh, perhatikan kata baku berikut ya. Pada tabel berikut, kata baku dan kata tidak baku. Ya, perhatikan penulisannya. Nah, berikut tugas kalian adalah garis bawahilah kata yang tidak baku dalam kalimat berikut. Nomor 1 sampai nomor 5. Jadi anak-anakku di rumah tinggal garis bawahi kata yang termasuk tidak baku ya. Nah, oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya anak-anakku di rumah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, kami sudah boleh belajar hari ini. Berkati pelajaran ini Tuhan sehingga boleh berguna buat masa depan kami. Inilah doa kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.